Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami ingin berbagi untuk mengisi PMM, khususnya untuk pengisian di kepala sekolah yang pada saat ini menjadi tagihan oleh Dinas Pendidikan. Pertama, Bapak Ibu, kita memasuki Google Chrome terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan alamat kita tuliskan alamat platform Merdeka Mengajar. Kemudian setelah terbuka, Bapak Ibu, kita buka Merdeka Mengajar. Ini masuk ya, ini sudah masuk ke platform Merdeka Mengajar. Tentunya Bapak Ibu, untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar ini itu sudah punya akun Belajar ID seperti ini. Kami sudah punya akun Belajar ID. Kalau belum punya maka tidak bisa masuk. Jadi persyaratannya harus mempunyai akun Belajar ID. Setelah masuk, kemudian pilih pengelolaan kinerja. Kemudian ini kami buka di HP, kurang jelas. Enaknya sebenarnya mengerjakannya itu di laptop. Di menu samping ini ada menu kepala sekolah. Ini kepala sekolah ini ada kalanya sebagai pegawai, yakni mempunyai tugas untuk mengerjakan juga, yang mana nanti penilainya adalah tim pengawas. Kemudian ada kalanya kepala sekolah juga sebagai pejabat penilai kinerja, yakni menilai daripada pekerjaan-pekerjaan guru. Jadi guru yang mengerjakan platform Merdeka Mengajar itu nanti yang menilai kepala sekolah. Nanti dilihatnya di sini nanti. Ini coba kita periksa siapa saja guru yang sudah selesai mengerjakan. Oh, ternyata belum mengerjakan semua. Ini Bapak Ibu. Kita kembali lagi. Kita fokus kepada kepala sekolah sebagai pegawai, yakni yang mempunyai tugas untuk mengerjakan. Kita besarkan. Kemudian ini mulai merencanakan kinerja. Kemarin kami mengikuti pelatihan yang diadakan oleh MKKS dengan narasumber pengawas sekolah. Itu untuk yang perlu diisi pada kali ini itu adalah bulan Juli sampai Desember. Ini yang di atas, ini sekarang Januari, ini kan Januari sampai Juni.
kita rubah dulu Bapak Ibu. Di sini merubahnya di menu nama ini pojok kanan atas, kita klik, kemudian kita ganti periode. Kemudian setelah itu kita pilih Juli sampai Desember dan pilih. Kemudian di sini ini di 1 sampai 31 Juli ini mestinya ada kesempatan untuk kita mengerjakan. Cuma karena kami sudah selesai mengerjakannya, maka di sini ada bacaan menunggu periode pelaksanaan kinerja. Perencanaan Anda sudah otomatis disetujui. Anda dapat lanjut ke pelaksanaan mulai dari tanggal 1 Agustus 2024. Nah, ini Bapak Ibu, ini tampilannya kalau sudah mengerjakan. Coba kita buka yang periode Januari sampai Juni. Kita belajar bagaimana cara mengerjakannya. Begini Bapak Ibu. Maka tampilannya begini. Mulai perencanaan kinerja kepala sekolah. Ini tugas kita kepala sekolah yang harus diselesaikan, yang menjadi tagihan dinas pendidikan. Kemudian kita masuk ke lanjutkan. Setelah itu ini kita pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Kita pilih ya, ini ada beberapa item ke bawah, ada memandu perencanaan pembelajaran, presentasi visi misi sekolah, presentasi program sekolah, ada banyak. Kita pilih tentunya sesuai dengan rapor pendidikan. Nah, di sini tersedia rapor pendidikan ini yang berwarna biru. Kita klik ini rapor pendidikan untuk kita mengetahui kelemahan kita itu di sisi apanya. Nanti dari rapor pendidikan akan kita ketahui. Setelah itu, setelah kita temukan apa kelemahan kita, maka perlu kita perbaiki dengan memilih ini beberapa item yang ada. Pilih salah satunya yang cocok dengan apa yang menjadi kelemahan kita yang kita temukan di rapor pendidikan itu. Seumpamanya kita mau presentasi visi misi sekolah seumpamanya, maka pilih begitu. Kemudian setelah itu ke bawah kita masuk ke pengembangan kompetensi. Setelah itu kemudian ini ada rencana hasil kerja. Di sini tuntutannya total poin 24. Jadi ini harus Di sini ada bacaan bahwa Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin ini. Kita itu harus punya 32 poin. Maka di sini ada beberapa pilihan ya. Coba kita lihat yang pertama, meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penyusunan perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Artinya sekolah atau kepala sekolah itu mulai menyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah. Kalau memang itu terlaksana oleh satuan pendidikan atau sekolah, bisa kita pilih. Nilainya itu 24 poin. Nanti bukti pendukungnya apa yang harus kita unggah di ketika pelaksanaan. Ini sekarang kan masih perencanaan. Apa bukti dukungnya? Perangkat ajar yang terbit DPMM itu yang harus diunggah nanti. Kita boleh milih ini. Ada yang 36 ini melalui penggerak komunitas belajar. Ini sekolah penggerak Bapak Ibu. Kemudian ada yang 12 meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerja dalam berbagai wadah atau ajang. Artinya pernah menjuarai suatu kompetensi sehingga dapat sertifikat umumnya atau piagam. Itu kita bisa pilih ini Bapak Ibu. 12 berarti apa bukti pendukungnya nanti? Piagam. Umpamanya Bapak Ibu sekolahnya pernah mendapatkan juara dalam perlombaan, maka bisa memilih ini. Nah, ini dilengkapi Bapak Ibu sampai mencukupi 32 poin. Ini baru 12. Kita tambah lagi di sini. Kemudian kita lihat lagi ya. Meningkatnya ini sama seperti sekolah melalui penggerak 36.
Kemudian yang 8 poin ini apa? Sebagai melalui narasumber berbagi. Umpamanya meningkatnya kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penyusun perangkat ajar. Kemudian coba kita lihat seumpama satuan pendidikan atau sekolah Bapak Ibu itu bisa kepala sekolahnya itu bisa menyusun perangkat ajar dan dapat dibagikan kepada guru, umpamanya itu ada, maka dipilih poin ini. Sehingga berapa sudah? 24 dengan 12 sudah sampai 32 Bapak Ibu. Nah, ini 36 total poin. Sudah melebihi dari yang diharapkan. Maka bagaimana setelah kita memperoleh poin 32 minimal ya, ini sudah lebih, maka kita lanjut ke perilaku kerja. Kemudian kita isi nih Bapak Ibu. Berorientasi pelayanan, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita pilih. Memahami kebutuhan guru, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat tahu dunia kerja. Satunya bersifat ramah kepada peserta didik, guru, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat atau dunia kerja tanpa membeda-bedakan. Cekatan dalam kerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran dan dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Umpamanya milih yang nomor 1 Bapak Ibu, memahami kebutuhan guru. Gitu. Maka bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kita pilih mengidentifikasi kebutuhan guru, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat atau dunia kerja secara proaktif. Kemudian memenuhi kebutuhan guru, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat atau dunia kerja secara responsif. Melayani guru, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat atau dunia kerja dengan aspirasi dan atau keluhan yang diterima. Menyelesaikan keluhan guru, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat atau dunia kerja dengan komunikasi persuasif. Mana Bapak Ibu yang paling tepat? Jadi seumpama yang kita pilih, kita fokuskan di tahun ini umpamanya memahami kebutuhan guru. Apa berarti bentuk pelaksanaannya yang perlu kita terapkan itu apa? Umpamanya mengidentifikasi kebutuhan guru dulu, baru kemudian akan memahami. Maka bagaimana? Pilih ini yang nomor 1 begitu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ini ada pertanyaan lagi yang harus diisi. Apa perilaku yang ingin Anda fokuskan tahun ini? Ini dipilih. Melaksanakan tugas dengan jujur, memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan, umpamanya ini kita pilih. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Memanfaatkan fasilitas satuan pendidikan sesuai dengan peruntukannya, mencari cara efisiensi. Ini mungkin ya yang pertama. Terus ini dikerjakan Ibu sampai selesai ke bawah. Coba kita ya langsung, ini hanya contoh saja untuk Bapak Ibu ada gambaran dalam tugas kepala sekolah di PMM. Ini dalam perencanaannya. Kemudian ini apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Melaksanakan peningkatan kompetensi. Maka bagaimana caranya? Meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus. Kemudian harmonis, menghargai setiap warga menunjukkan apapun latar belakangnya. Kemudian bagaimana caranya? Berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras dan jenis kelamin. Kemudian selanjutnya loyal. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Memegang teguh moral, menjaga nama baik, menjaga informasi, menjaga nama baik. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut? Bersikap dan perilaku yang melindungi nama baik secara serta citra satuan pendidikan. Melaksanakan arahan penyebaran informasi, ini mungkin yang pertama. Ini contoh Bapak Ibu. Kemudian adaptif, menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika masyarakat. Dan bagaimana caranya menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja, beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan. Kemudian kolaboratif,
memberikan kesempatan kepada warga satuan pendidikan. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut, menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas, memuji, membagi tugas tanggung jawab ini umpamanya. Maka setelah itu Bapak Ibu ya, kita ke rangkuman. Nah, kemudian akan tampil hasil daripada yang kita kerjakan tadi. Ini rangkumannya Bapak Ibu. Rencana hasil kerja, bukti dukung nanti cek panduan, ini targetnya 100%. Kemudian rencana hasil kerja, bukti dukung, piagam. Ini sudah ya. Ini adalah hasil kerja kita daripada yang baru saja kita isi. Setelah itu Bapak Ibu kemudian kita kumpulkan. Nah, kemudian setelah kumpulkan ya, lalu setelah itu kita pada kalimat persetujuan ini ditulis Bapak Ibu, saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengumpulkan perencanaan dan isinya sudah sesuai. Ini ditulis kembali. Yang ini Bapak Ibu ditulis kembali di kolom sini. Setelah itu kemudian kumpulkan. Selesai sudah. Nah, begitu caranya Bapak Ibu untuk mengerjakan tagihan tugas oleh Dinas Pendidikan dari kepala sekolah periode Juli sampai Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.